terimalah salam di dalam dharma. Namo Sakyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan 49 hari wafatnya almarhumah Ibu Gobika, tepat pada hari Rabu 4 Desember 2024. Apabila dalam jangka waktu 49 hari arwah beliau menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, beliau menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dengan bantuan doa yang akan kita berikan, dengan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga telah tersedia di meja altar leluhur sajian makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat keluarga yang ditinggalkan untuk arwah beliau. Semoga segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia maupun nantinya bisa mencapai pembebasan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa peringatan 49 hari ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menghormat di altar leluhur dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan tumpah dibuka halaman 2, dilanjutkan pujian air suci halaman 3.
Semuanya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asih tapesu. Halaman 4. Namo Sipang Cein Tasa Amitabha. Namo Sipang Cein Tasa Amitabha. Namo Sipang Cein Tasa Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Namo Alatana Tolaye. Namo Ariyan Pala Jete Sabolaye. Budi Satu Boye Mama Satu Boye Mama Jaruni Jare Om Sapora Vai Sundana Tasye. Namo Sikile Doi Mangariye Oluje Piso Polale Sopo. Namo Nala Cinta Sili Mahapata Sami Sapa Adata Sopan Asri Sapa Satu Namo Satu Namo Pace Mawata Tata Jata Kompa Polo Selo Tate Salo Tehe Sele Oma Pote Sato Sapa Sapa Mola Mola Mose Mose Le Toyen Telo Telo Temong Tolo Tolo Vasa Yeti Mama Vasa Yeti Tola Tola Terine Sapola Ye Cela Cela Mama Mola Modiri Ese Ese Sana Sana Ala Sen Pola Sale Wasa Wasan Pola Saye Olo Olo Mola Olo Olo Siri Sola Sola Sele Sele Solo Solo Potiye Potiye Potoye Potoye Metele Nala Cinta Tele Sane Napoye Mona Sapom Sitoye Sapom Mama Sitoye Sapom Sitoyo Ye Sapolaye Sapom Nala Cinta Sapom Mola Nala Sapom Sila Sanamo Saye Sapom Sapom Asitoye Sapom Secela Asitoye Sapom
Phật La Ye Sa Phật Nam Mô La Tan Na To La Ye Nam Mô A Li Phật La Che Te Sa Phật La Ye Sa Phật Hồng Sinh Đen Đô Man To La Phật To Ye halaman 56, 57, 58, 59, nanti 58 bagian bawah, 59 satu halaman, masing-masing dibaca 3 kali. Mantra persembahan makanan dan embun surgawi. Sebelumnya 56 cincing sutra hati atau kekosongan. Namo Parame Sambhava Namo Parame Sambhava Namo Parame Sambhava Sinh sinh quan cha trai Bồ Sát sinh san Bồ Ra Bồ Lô Mi Thọ Sát cho cha Bồ Lê Trẻ Công cho Hê Trẻ Công A Sa Lê Cha Sa Bồ Ye Công Công Bồ Đề Sa Sa Chế Sa Công Công Chế Sa 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 Sang Sinh Sa Ye Vô Rô Sa Sa Lê Cha Sa Tô Bồ Cô Sang Bồ Sát Bồ Mê Bồ Cao Bồ Chênh Bồ Chân Bồ Chân Sa Tô Công Tô Mô Sa Bồ Sa Sang Sinh Sa Bồ Yên A Bê Sa Sa Ye Bồ Sa Sang Sang Mê Chô Hoa Bồ Yên Chê Nai Chơ Bồ Mê Sa Chê Bồ Vô Minh Ye Bồ Vô Minh Chê Nai Chơ Bồ La Sa Ye Bồ La Sa Chê Bồ Tô Chê Mê Tơ Bồ Chơ Ye Bồ Tơ Ye Bồ Sa Tơ Cô Bồ Tê Sa Tơ Ye Bồ Rơ Bồ Lô Mi Tơ Cô Sanh Phô Ca E Vô Ca E Cô Bối Ơ Con Cô Lên Đi Tên Tơ Mô Sa Chơn Sơ Nê Phan San Sơ Chô Bồ Ye Bồ Rơ Bồ Lô Mi Tơ Cô Tơ A Nô Tơ Lô Sam Nhô Sam Bồ Tê Cô Chơ Bồ Rơ Bồ Lô Mi Tơ Sân Ta Sân Chô Sân Ta Miệng Chô Sơ Vô Sân Chô Sơ Vô Tân Tân Chô Nai Chô Y Chê Cô Sân Sơ Bồ Tê Cô Sơ Bồ Rơ Bồ Lô Mi Tơ Chô
cha ya cha ye cha ti pa la san cha ti pa te sa pa nam mô a di đà phật có ta che tờ ye có te ye ta a me le ta pa pi a me le ta sen ta pa pi a me le ta ve cha lan ti a me le ta ve cha lan ta cha ni cha cha na cha da cha le sa pa nam mô a di đà phật ta ta che tờ ye ta te ye ta a me le ta pa pi a me le ta sen ta pa pi a me le ta ve cha lan ti a me le ta ve cha lan ta cha ni cha cha na cha da cha le sa pa nam mô a di đà phật ye ta ta che tờ ye ta te ye ta a me le ta pa pi a me le ta sen ta pa pi a me le ta ve cha lan a me le ta ve cha lan ta cha mi cha cha na cha ta cha le sa pa nam mô sa va tan ta ye ta va la che ti Om San Bo La San Bo La Hồng Nam Mô Sa Va Tan Ta Ye Ta Va Lo Che Ti Om San Bo La San Bo La Hồng Nam Mô Sa Va Tan Ta Ye Ta Va Lo Che Ti Om San Bo La San Bo La Hồng Nam Mô Sa Lo Ye San Ta Ye Ta Ye Ta Cha Ta Om Sa Lo Bo La Sa Bo Nam Mô Sa Lo Ye Tan Ta Ye Ta Ye Ta Cha Ta Om Sa Lo Bo La Sa Lo Sa Bo Nam Mô Sa Lo Ye Tan Ta Ye Ta Ye Ta Cha Ta Om Sa Lo Bo La Sa Lo Sa Bo Om Ye Ye Nam Sam Bo Va Je La Om Ye Ye Nam Sam Bo Va Je La Om Ye Ye Nam Sam Bo Va Je La 55, 56 dan 61. Mohon berdiri. 55, 56 dan 61. Amin. Yeah.
Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat Sudharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menjaga semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66, 65, 66. Mohon berdiri, marilah kita bersama-sama membimbing almarhumah untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapai nirwana dengan sang wii 65 dan 66. Namo
merupakan kebajikan dari membawa doa ini dalam rangka peringatan 4 bulan hari untuk almarhumah 67 bagian atas, tidak pakai alat, kita baca bersama-sama mandarinya. Yen san san sobana yen tercawe can ming liang yen dwe cang sisya ju sesecang silakan duduk, dibuka 68 titik-titik kita isi dengan nama almarhumah bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Gopika. Semoga dengan bantuan kekuatan kelas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah, tangan beranjali. Marilah kita bersama-sama di saat mengenang, memperingati, mendoakan 4 bulan hari wafatnya almarhumah Ibu Gopika. Kita kembali memohon berkah pelindungan, bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila selama 4 bulan hari ini arwah beliau belum telah di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sunyinya. Kita akan membawakan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Amitabha Buddha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Amitabha Buddha. Kami baca 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali. Kita bersama-sama nenpok dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan keberadaan Buddha Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat
kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 49 hari wafatnya Ibu Almarhumah Bu Bikha, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya
akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada hari ini kita telah melakukan pelimpahan jasa dalam rangka peringatan 49 hari. Peringatan 49 hari di kalangan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, seolah-olah itu wajib, ya, bagi yang telah meninggal, keluarga wajib memperingati atau mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa, karena diyakini dan ditulis dalam kitab suci Kisittigarbha Sutra, ya, dikatakan apabila seseorang itu meninggal, kebajikannya itu kurang memadai, maka dia 49 hari itu, hari ke-50 itu akan telah di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Tetapi yang meninggal itu sekalipun kebajikannya kurang, namun selama 49 hari itu ada kepedulian dari keluarga yang hidup untuk melakukan pelimpahan jasa, maka yang meninggal itu akan terbantu untuk terkondisi telah di alam bahagia, alam surga. Mudah-mudahan dan sudah menjadi doa kita bersama, setelah 49 hari almarhum kita doakan dengan membaca sutra dan juga dengan memberikan sajian makanan-makanan yang terpilih dan lengkap ini, segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, semoga terlahir di alam surga Sukawati sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa belajar seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, bahwa untuk meningkatkan spiritualitas seseorang itu bisa belajar di saat-saat momen-momen kita melihat orang mati, ya, salah satunya dijelaskan di dalam kitab suci Buddhis. Pangeran Siddhartha itu bisa menjadi seorang Buddha, salah satunya itu perenungan terhadap orang mati. Jadi ada 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yang menggerakkan hatinya menjadi seorang pangeran, menjadi seorang pertapa yang miskin dan meninggalkan keduniawian. Ya, 4 penampakan, 4 hal yang dilihat oleh pertapa Siddhartha: orang sakit, orang mati, ya, kemudian pertapa suci, ya.
Dari keempat itu, ketika beliau pertama kali melihat orang mati, ya, itu beliau bertanya kepada pembantunya Cana, ya, ada iringan orang mati yang diusung ke kuburan, ya, kemudian bertanya, itu ada yang dipikul, kemudian di belakangnya ada saudara-saudara, ada beberapa orang yang menangis, siapakah itu? Kemudian dijawab oleh Cana, itu adalah salah satu anggota keluarga meninggal, dan yang menangis mereka belum rela untuk ditinggal kematian itu. Kemudian, apakah semua orang bisa mati? Ya, oh, semua bisa mati. Ya, dijawab semua orang bisa mati. Kemudian Pertapa Siddhartha, Pangeran Siddhartha ini merenungkan, kalau gitu saya pun juga akan mati. Ya, kemudian melihat 4 peristiwa-peristiwa yang lain, menggerakkan hatinya, bertekad untuk menjadi seorang pertapa, dan akhirnya bermeditasi untuk mencari obat atau cara bagaimana bisa menghentikan orang sakit, orang mati, agar seseorang tidak mati kembali. Ya, obat itu ternyata ditemukan selama perjalanan menjadi seorang pertapa. Obat yang ditemukan Buddha untuk menghentikan dari kematian itu apa? Ternyata bukan berupa pil atau jamu, ya, obat itu, tapi teori Dhamma, ya, yang ditemukan Buddha, teori Dhamma yang disebut dengan jalan tengah, yang terdiri dari 8 unsur. Dari 8 ini, mudahnya biar mudah diingat, itu menjalankan sila samadhi sehingga memulih kebijaksanaan. Orang yang memulih kebijaksanaan, ya, akan merelasi nibbana atau tidak terlahir kembali. Seseorang yang tidak terlahir kembali, otomatis dia tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami mati lagi, ya. Jadi itulah bedanya kita dengan seorang pertapa, bedanya seorang jenius seperti Pangeran Siddhartha itu kan orang jenius, ya. Kalau kita melihat orang mati kan sudah biasa, ya, tidak pernah merenungkan kenapa kok orang bisa mati, ya. Kalau Pangeran Siddhartha, kejeniusan itu dipakai, ya. Jadi ada sebuah pernyataan, ya, jawaban dan pertanyaan itu lebih penting mana? Lebih penting pertanyaan. Karena ada jawaban itu kan didahului oleh pertanyaan, ya. Demikian pula dalam spiritual yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha itu pun juga demikian. Karena melihat kenapa orang bisa mati, dia memilih jawaban yang gemilang, yaitu mencapai penerangan sempurna. Kemudian kita bisa belajar juga tentang kematian dari saudara maupun dari orang lain yang bisa menggugah semangatnya untuk hidup lebih baik lagi. Ada sebuah bangsa itu disurvei di seluruh dunia itu menjadi bangsa yang paling bahagia karena kesehariannya itu merenungkan tentang datangnya kematian, yaitu bangsa Bhutan, ya, di Bhutan. Kita kan berpikir orang merenungkan kematian itu hidupnya loyo letih, ya. Tapi justru orang yang ingat kematian justru menjadi orang yang penuh semangat, penuh energi. Kenapa? Kesehariannya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak terlintas sedikit pun untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Artinya dia berpikir ingin menghadapi kematian yang berkualitas. Kematian yang berkualitas seperti apa? Kematian yang bisa terlahir di alam-alam bahagia, yaitu bangsa Bhutan. Kemudian ada lagi di India, ada salah satu suku Aghori. Dia merenungkan agar hidupnya tidak takut akan kematian. Kebanyakan orang kan takut. Bagaimana agar dia tidak takut terhadap kematian? Dia bergaul dengan orang-orang mati, ya. Bukan cuma bergaul, dia makan jasad dari orang yang mati. Aghori, salah satu bagian. Bahkan di sana ada cerita, ya, saya pernah lihat YouTube-nya itu. Di India kan dibakar, abu pembakaran itu dipakai bedak, ya, 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 sambil direnungkan, ya. Kemudian dia juga makan bagian dari mayat itu sambil direnungkan. Saya pun juga akan mati seperti yang saya makan ini. Kita pun juga seperti itu sebetulnya, ya, tapi tidak pernah melakukan perenungan. Ketika makan ayam goreng, bebek goreng, rameh goreng, kita tidak pernah merenungkan bahwa saya pun akan mati seperti ayam yang saya makan ini.
Itulah bedanya ya, orang-orang yang cerdas secara spiritual dengan orang-orang yang suka menikmati ya kesenangan-kesenangan duniawi. Ya kita kan kebanyakan hanyut dalam kesenangan-kesenangan indriawi, kenikmatan-kenikmatan indriawi. Maka Bapak Ibu sekalian, di saat momen kita peringatan-peringatan, lebih-lebih di sini tim doa ini setiap saat peringatan kematian harus selalu tergugah semangatnya bahwa datangnya kematian itu pasti, sehingga membuat hidup kita lebih berkualitas lagi, tekun lagi di dalam dhamma, sehingga kita bisa terhindar dari alam-alam rendah. Semoga Bapak Ibu sekalian, dengan terlaksananya acara 49 hari ini, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega, karena pada hari ini telah menunaikan kewajiban keluarga, yaitu memberikan pelimpahan jasa dan persembahyangan pelimpahan jasa kepada yang telah tiada. Semoga menjadi harapan kita bersama, almarhumah segera menikmati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan benar-benar segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri rangkaian doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Silakan foto bersama.